Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Sebelum kita memulai KBM, kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman. Awat, ya, kita langsung ke materi, ya. Di mana materi pembahasan kali ini adalah tentang pembentukan PPKI, ya. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang BPUPKI dan sidang-sidang BPUPKI. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang PPKI. Ya, PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, di mana PPKI termasuk salah satu jalan kemerdekaan Indonesia. Ya. PPKI dibentuk sebagai ganti dari BPUPKI yang telah dibubarkan sebelumnya, ya, atau lebih ininya untuk melanjutkan hasil kerja, ya. Jadi lebih ke melanjutkan hasil kerja dari BPUPKI yang telah dibubarkan. Di mana pembubaran BPUPKI itu sekitar tanggal 7 Agustus 1945. Nah, tujuannya adalah, ya, tujuan dari PPKI adalah mempersiapkan penyerahan kekuasaan pemerintah Jepang kepada Indonesia. Nah, kemudian selain itu juga mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, ya, bagi pendirian negara dan pemerintah Indonesia. Ya, adapun anggota dari PPKI, nah ini sebanyak 21 orang, di mana diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya. Nah, kemudian setelah adanya pembentukan ini, ya, di tanggal 9 Agustus, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Andes Regiman Widyodiningrat. Nah, ini dipanggil oleh Jenderal Terauchi ke Dalat, Vietnam, ya. Karena saat itu Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Ya. Nah, oleh karena itu Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh ini untuk menghadap mereka. Nah, dan kemudian di tanggal 12 Agustus, Jepang pun akhirnya memutuskan memberikan kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, inilah yang menjadi pokok pertemuan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Andes Regiman Widyodiningrat, ya, Dr. Regiman Widyodiningrat ke Vietnam. Dan akhirnya, ya, beberapa hari kemudian sampailah tanggal 15 Agustus 1945, di mana Jepang pun menyerah kepada sekutu. Kenapa? Karena beberapa daerah sudah dibom atom, ya. Beberapa daerah yang ada di Jepang itu sudah dibom atom atau diserang oleh pihak sekutu. Dan setelah itu juga Jepang pun keadaannya semakin lemah, ya. Nah, pada saat Jepang keadaannya semakin lemah, nah posisi tersebut ternyata sebenarnya bisa membukakan kesempatan lebar untuk Indonesia merdeka. Tapi sayangnya saat itu di tanggal ini harusnya Indonesia bisa mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, Indonesia bisa merdeka, tapi ternyata tidak dilakukan tindakan apapun, ya. Nah, inilah yang melatar belakangi peristiwa terjadinya Rengas Dengklok, tepatnya 16 Agustus 1945. Nah, untuk peristiwa Rengas Dengklok, nah ini insya Allah kita akan bahas di minggu berikutnya, ya. Jadi
mungkin insya Allah di minggu berikutnya kita akan membahas peristiwa Rengas Dengklok tersebut. Nah, itu saja yang ingin Ibu sampaikan tentang pembentukan PPKI. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.